Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan tentunya dan rahmatnya sekalian, sehingga kita pada malam hari ini bisa melaksanakan rutinitas kita, yakni sholat isya secara berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah yang menunjukkan dan mengajarkan kita pada jalan yang benar, yakni adinul Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada jemaah sekalian, terutama kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah sebagai senjata untuk kaum muslimin, yang mana doa itu akan mensukseskan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berdoa kita? Apakah dengan suara yang keras, yang pakai speaker, ataupun dengan suara yang lirih? Nah, disitulah Allah mengabarkan pada Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah jika mereka bertanya tentangku, bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan mereka jika mereka berdoa kepadaku. Maka penuhilah permintaanku, yakni berimanlah dan beramal solehlah, agar mereka menemukan suatu kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya ayat ini maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memakai suara yang keras, cukup dengan lirih, mengecilkan suara, cukup dengan kita, dengan Allah yang tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengabulkan dengan syarat doa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus memenuhi persyaratan, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh yang menjadi hati kita bersih dengan amal soleh itu, dan
doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah sudah berjanji akan mengabulkan semua doa kita. Akan tetapi doa itu bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa ditunda. Karena apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Apa yang kita harapkan belum tentu baik untuk kita. Maka kadang Allah itu mengabulkan doa kita lama sekali, ataupun doa itu diberikan kepada anak-anak kita, ataupun doa itu diberikan kelak nanti di akhirat setelah kematian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu memberikan doa itu, mengabulkan doa kita sesuai amal perbuatan kita. Jikalau kita memakan barang-barang yang haram, pakaian kita haram, maka sulit untuk Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada unsur syirik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak kesyirikan, akan memberi dosa yang paling besar kepada pembuat syirik itu sendiri. Mungkin pada malam hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan sebagai penjelasan ini. Semoga-moga atau mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian dengan satu ayat ini. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.